Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan masih membahas tentang kuliah kita struktur dan gempa. Oke, sedikit review di video pertama kemarin, saya menjelaskan tentang penyebab terjadinya gempa, kemudian efek gempa terhadap, bangunan kita. Dan di video kedua ada di video kedua itu ada teknologi yang bisa meredam teknologi yang bisa meredam gaya-gaya gempa yang terjadi di bangunan. Oke, di video kali ini mungkin akan sedikit saya, share. Jadi waktu dulu sekitar bulan Januari kalau nggak salah, Januari akhir, saya mengikuti workshop Puskim di Semarang tahun kemarin, tahun ini ya, di Januari tahun 2020, dan itu saya kira ini bagus untuk, di-share untuk mahasiswa. Jadi di sini kira-kira adalah, kita akan berbicara tentang, kode-kode yang bisa kita gunakan dalam merencanakan gaya gempa. Jadi kalau kemarin ini sedikit, flashback, jadi, eee, walaupun nanti akan ada, detailnya ya. Jadi untuk yang sekarang standar gempa atau SNI untuk menghitung gaya gempa yang terbaru itu adalah SNI gempa tahun 2000 berapa, 2019. Jadi baru, rilis kemarin sekitar Desember 2019. Ini acuannya menggunakan peta tahun 2017. Jadi SNI gempa tahun 2019, kodenya muncul tahun 2019, tapi ada peta gempa udah muncul lama tahun 2017, di mana SNI yang terbaru ini merupakan pembaruan dari SNI, yang agak lama ya. Karena sebenarnya nggak terlalu jauh juga, jadi SNI gempa tahun 2000 berapa, 2012. Jadi SNI gempa 19 merupakan pembaruan dari SNI tahun 2012, di mana yang 2012 itu merupakan pembaruan pada tahun 2002. Jadi kalau 2012 ini menggunakan peta tahun 2010. Kalau yang 2002 saya belum paham menggunakan petanya itu masuknya apa, keluarnya terbitnya pada tahun yang sama atau tahun-tahun sebelumnya. Yang jelas ini di SNI urutannya adalah tahun 2002, SNI gempa tahun 2002, kemudian diperbarui menjadi SNI 2012, kemudian ada SNI tahun 2019. Jadi mungkin kalau kita ingat, di tahun 2006 ya, jadi di tahun 2006 ada gempa di Bantul, kemudian ada tahun 2009 gempa di, Padang, atau mungkin tahun 2004 ya, ada gempa di Aceh yang sampai tsunami itu. Jadi dari tahun 2002 ke 2012 jadi ada mengakomodir adanya muncul gempa-gempa yang sangat besar, apalagi yang di tahun 2004 itu ada gempa sampai 9 skala Richter ya. 9 atau 8, kayaknya sih 9, seingat saya 9. Jadi dari tahun 2002 ke tahun 2012 ada, peningkatan dengan frekuensi sekitar 10 tahunan ya, 10 tahunan baru dia direvisi. Kemudian dari 2012 ke tahun 2019 ada sekitar berapa, 7 tahun ya, 7 tahunan. Akhirnya kita bisa, jadi skalanya ini frekuensinya mulai dekat-dekat. Jadi dari tahun 2012 ke tahun 2019 ini jaraknya dekat karena memang di antara tahun 2012 dan tahun 2019 ini, atau mungkin ke tahun 2017 ya, karena kita apa, ngitungnya dari peta gempanya, muncul gempa-gempa yang besar dan lokasinya yang di lokasi-lokasi yang sebenarnya, lokasi baru. Artinya, peta tahun 2017 sebagai detailing lagi dari peta gempa yang lama, peta tahun 2010. Makanya ini udah mulai semakin banyak terjadinya gempa-gempa. Apalagi kemarin kalau nggak salah ada gempa di Jepara ya, Jepara, ada gempa di Kudus, ada gempa di Jawa Barat beberapa, banyak sekali. Walaupun skalanya masih skala 4, skala 3, skala Richter ya, 3 skala Richter, 4 skala Richter masih
gempa ringan ya, tapi walaupun seperti itu kita tetap antisipasi. Jadi mungkin kita nggak ngerti untuk kedepannya mungkin juga ada pembaruan lagi untuk peta gempa yang paling baru, paling paling apa ya, paling detail ya, paling terbaru lah. Itu sekilas yang nantinya kita akan masuk ke di sini jadi dari SNI tahun 2002, SNI gempa tahun 2012 dan SNI gempa tahun 2019. Khususnya nanti perbedaan antara yang SNI gempa tahun 2012 dengan SNI tahun 2019 nanti kita juga akan bahas masuk ke situ. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi fenomena fenomena bencana gempa ya di dunia ini yang terburuk dalam 100 tahun terakhir. Artinya memang gempa merupakan salah satu bencana alam yang perlu kita waspadai ya karena memang banyak sekali terjadi gempa di dunia khususnya mungkin nanti kita akan fokus ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini ada Jepang dan di Indonesia itu sebenarnya sama. Jadi kalau Jepang itu juga ada tumbukan 4 lempeng dunia, di Indonesia juga sama. Nanti kita akan coba cek lempengnya itu apa aja. Kalau kemarin mungkin sudah saya sampaikan. Jadi ini dampak ini di Indonesia ya. Oke, di Indonesia pada tahun 1815 sampai 2016. Jadi kerusakan akibat gempa bumi. Oke, jadi di sini ada sebenarnya nggak hanya gempa bumi ya. Jadi tapi di sini ada gempa bumi, ada banjir, ada kebakaran. Ini adalah bencana alam semuanya total. Tapi kalau kita lihat gempa bumi efeknya itu sangat besar. Jadi 57% dari korbannya dari persentase korban, dari korban yang meninggal akibat gempa bumi itu 57% dibandingkan dengan bencana yang lainnya. Kemudian kalau mungkin di sini adalah persentase rumah yang rusak, bangunan yang rusak, gempa bumi ada 31%, ada gempa bumi plus tsunami itu 42%. Jadi dibanding dengan bencana alam yang lain. Artinya memang di Indonesia ini bencana alam yang paling banyak memakan korban maupun jumlah kerusakan bangunan itu yang paling dominan yang perlu kita antisipasi. Jadi memang di Indonesia itu ada mungkin akan sedikit saya skip. Di sini ada lempeng ya, lempeng dunia. Jadi di sebelah barat ada lempeng Eurasia ya. Jadi kemudian di arah selatan ada lempeng Australia, sebelah timur ada lempeng Pasifik, sebelah utara ada lempeng Filipina. Itu menumbuk masuk ke Indonesia. Jadi memang Indonesia memang sebagai pusat terjadinya gempa. Jadi kalau kita lihat di sini kembali lagi ke sini, ada kecenderungan aktivitas gempa yang meningkat sejak tahun 2013. Jadi meningkat terus dan nanti di tahun 2020 kita nggak tahu, kita semoga berdoa saja semoga kita diberikan keamanan. Oke. Jadi selain mungkin di video satu ya, seingat saya di video satu, di gempa ini, peristiwa gempa ini memang bencana alam, artinya memang kita harus sikapi secara rohani ya. Artinya kita memang harus mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus perbanyak berdoa, perbanyak bertobat ya. Kemudian walaupun selain secara rohani ya, kita juga sikapi secara ilmiah. Jadi bagaimana agar efek gempa ini bisa kita minimalisir. Ya caranya ya dengan perencanaan mengikuti kaidah-kaidah struktur tahan gempa. Seperti itu kira-kira. Kemudian ini adalah kejadian gempa tahun ini akumulasi ya, jadi akumulasi tahun 1900 sampai tahun 2016, ini udah berapa tahun ini? Sekitar 200 tahun ya, atau 100 tahun ya, sekitar 100 tahunan. Jadi di sini kita lihat kebanyakan memang gempa terjadi di daerah Sumatera, Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, ke Maluku, kemudian ke Sulawesi dan sampai ke Irian dan yang paling aman, yang relatif paling aman itu ada di Pulau Kalimantan dan memang seperti ini dan kalau kita lihat kecenderungannya memang terutama kalau kita lihat di daerah apa ini Sumatera dan Jawa itu gempa itu terjadi di daerah pesisir pantai, di daerah pantai, di laut lepas. Ini kalau kita lihat Pulau Jawa itu ada di sini ini ya. Pulau Jawa, Sumatera ada di sini.
sebagian besar memang gempa itu terjadi di daerah laut. Laut lepas, Bali ada di sini, Nusa Tenggara nanti ada di sini, dan sebagainya. Jadi sumber gempa di Indonesia, dan ini juga digunakan sebagai dasar dari apa namanya penyusunan SNI kita khususnya mulai tahun 2012 sampai ke tahun 2019. Jadi sumbernya ada 3. Yang pertama ada gerakan subduksi antar lempeng, jadi dia tumbukan antar lempeng. Artinya kalau tumbukan antar lempeng itu terjadi di laut, khusus di sini ya, apa namanya ini, Sumatera dan Jawa, di selatan dan daerah barat. Saya nggak ngerti di utara, mungkin hampir mirip. Dan nanti ada khusus di bagian Sumatera, ada yang namanya gerakan sesar aktif. Di sumber kedua adalah gerakan sesar. Sesar itu kalau kemarin gerakan transform itu ya, jadi ada sesar. Mungkin yang paling fenomenal ada sesar yang kemarin tahun 2019 akhir, ada di Sulawesi. Itu muncul sesar baru bahkan yang sangat panjang sekali. Dan sebenarnya di Pulau Jawa pun ada sesar. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga warna oranye ini ya. Jadi warna oranye ini itu adalah eh, garis-garis sesar. Kalau kita lihat di Jawa, mungkin di gambar ini nggak akan terlalu jelas, tapi yang jelas ada sesar di Jawa mulai terbentang dari mungkin apa itu di Surabaya di daerah timur sampai nanti ke daerah barat. Itu muncul sesar yang saling menyambung, dan itu perlu kita waspadai. Jadi kemudian sumber yang ketiga adalah gempa-gempa dangkal yang sumbernya kita masih belum tahu, masih dalam penyelidikan. Jadi gempa dangkal itu artinya adalah muncul gempa di daerah yang tidak dilalui oleh daerah sesar. Nah, ini yang masih diteliti, dan ini yang akan masih menjadikan ada kemungkinan SNI kita yang tahun 2019 ini akan ada pembaruan lagi. Kita nggak ngerti apakah nanti setelah 5 tahun ataukah setiap 3 tahun nanti akan berubah. Kita nggak akan tahu karena ada gempa yang namanya gempa itu kan kita nggak akan bisa prediksi. Muncul saja gempa ya secara umum ya akibat dari ya tumpukan lempeng, kemudian adanya tumpukan lempeng akibatnya ada pergerakan di daerah kerak, di daerah daratan, akhirnya muncullah yang namanya sesar. Dan sesar ini ada yang muncul sesar yang baru, ada yang muncul yang sesar yang awalnya sesarnya kecil jadi sangat besar. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi sudah, kemudian ini gerakan subduksi ya. Jadi kalau kita lihat gerakan lempengnya adalah seperti itu. Kemudian adanya peningkatan jumlah sesar aktif. Kalau kita lihat di sini jumlah sesar aktif yang awalnya di tahun 2012 itu tercatat sesarnya itu 53. Kemudian di tahun 2017 sebagai dasar untuk peta gempa tahun 2017 muncul sesar sebanyak 295. Dari 53 sesar bertambah menjadi 295. Jadi pertambahan ini sebenarnya bukan kebanyakan ini ya. Jadi sebenarnya ada sesarnya tapi belum tercatat. Nah, itu yang jadi masalah adalah di sini. Kenapa kok bertambah banyak? Jadi bukan asalnya nggak ada terus tiba-tiba ada. Ya ada beberapa yang seperti itu tapi nggak banyak. Jadi kebanyakan memang yang sebenarnya sudah ada tapi belum tercatat saja. Jadi itu yang menjadi latar belakang dari 53 ini meningkat pesat berapa persen ya? Sampai hampir 4 kali lipat ya, hampir 4 kali lipat. Jadi 293. Ya, kita langsung, ini adalah contoh kerusakan di permukaan, munculnya sesar, ada longsor, ada bahkan sampai likuifaksi. Yang ngeri ya, yang kemarin di Sulawesi itu ya. Kemudian ada muncul tsunami. Ini mungkin akan sedikit saya percepat saja. Kalau kemarin efek di bangunan, sekarang kita coba cek efek di permukaan. Ini juga masih tsunami. Kemudian ada likuifaksi. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini kalau kita lihat di daerah tengah di sini, yang awalnya masih ada banyak bangunan, kemudian adanya likuifaksi, kemudian di sini kita lihat sudah rata dengan tanah. Dan itu kawasan yang sangat luas. Dan kalau kita lihat juga di gambar yang sebelah kanan, yang awalnya di tengah di sini masih ada bangunan yang banyak, kemudian adanya likuifaksi muncul,
akhirnya hancur semuanya terseret. Jadi lekuifaksi adalah tanah yang kehilangan daya dukungnya sehingga tanah sifatnya berubah menjadi seperti liquid, liquid ya, cairan ya seperti itu. Kemudian ini lebih detailnya perkembangan peta gempa tahun ini sudah sampai tahun 2000. Oh, ini masih tahun 2012 ya. Jadi dari tahun 966 sampai ke tahun 2010, peta gempa tahun 2010. Jadi mulai PBI 1965 yang awalnya petanya berbentuk masih sederhana seperti itu. Kemudian mungkin hampir sama tahun 1970. Kemudian di tahun 81 mulai ada peningkatan, ada mulai detailing, detailnya walaupun masih belum begitu jelas ya. Kemudian ditingkatkan tahun di sini tahun berapa ini 783 ya, tahun 83. Kemudian di tahun 2002 ada peningkatan lebih detail lagi, di tahun 2002 itu ada untuk peta gempa, wilayah gempa dibagi menjadi 4 wilayah. Jadi ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Kemudian lebih detail lagi ditingkatkan tahun 2010, di mana nanti sudah nggak ada lagi wilayah gempa lagi, tapi yang ada gempa itu dibagi berdasarkan dari kelas situs tanah. Jadi kelas situs, artinya kelas situs ini adalah jenis tanah di mana lokasi apa namanya proyek itu kita bangun. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini di tahun 2002 ya, jadi kelihatan nggak ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada warna biru, warna hijau, kuning, oranye, dan merah. Artinya di sini misal ada wilayah biru, jadi sepanjang wilayah biru itu dianggap gaya gempanya itu sama. Entah itu biru yang hijau yang ada di sebelah ujung paling barat maupun hijau yang berada di ujung Indonesia sebelah timur itu dianggap sama, asal dia warnanya hijau, nilai gaya gempanya sama, atau sama-sama asal warnanya sama, gaya gempanya dianggap sama. Tapi di tahun 2017 sudah mulai ada detail bahwa gaya gempa itu di bangunan tergantung dari jenis tanahnya. Jadi walaupun nanti apa namanya, memiliki daerah yang memiliki warna yang sama walaupun dia berjauhan ya, warnanya sama di ujung barat atau timur, asal kalau tanahnya, kelas jenis tanahnya dia berbeda, maka gaya gempanya akan berbeda. Sudah mulai ada detail di tahun 2012 dan mulai lagi detail lagi lebih detail lagi tahun 2017 di SNI tahun 2019 ya, peta gempa tahun 2017 mulai detail lagi untuk apa namanya pembesaran dari gelombang apa namanya gelombang apa sebelum gelombang permukaan ada gelombang dasar ke gelombang permukaan. Jadi kalau kemarin ada dua gelombang primer ya, gelombang dasar, ada gelombang permukaan. Jadi nanti dari gelombang dasar ke gelombang permukaan itu ada faktor pengali dan itu nanti akan lebih detail di tahun 2017 berdasarkan peta nanti berdasarkan SNI di tahun 2019 ya. Jadi kalau saya bilang peta gempa tahun 2017 itu rujukan dari SNI tahun 2019. Di ini ada sedikit perbedaan peta tahun 2010 ke tahun 2017. Ini khusus di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tahun 2010 itu ada 10 sesar aktif, kemudian meningkat menjadi 37 sesar aktif di tahun 2017. Kemudian petanya adalah berubah seperti ini dari ini yang atas untuk yang tahun 2010, yang bawah ini untuk tahun 2017. Jadi di daerah sini ada yang jadi kalau kita lihat bacanya seperti ini ya. Jadi kalau ada warna hijau itu artinya gaya gempanya itu cenderung lebih relatif lebih rendah daripada yang warna apa ya, warna merah ya. Jadi urutannya hijau, kemudian apa ini coklat muda ya, coklat muda, mungkin kemudian kuning, oranye, kemudian merah. Makin merah dia semakin tinggi resiko adanya gaya gempa. Jadi kalau artinya semakin merah ya gaya gempanya semakin tinggi, semakin hijau, kemudian ketika warna hijau dia gaya gempanya semakin rendah. Jadi kalau kita lihat dari 2010 ke tahun 2017 ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan gaya gempa, standar gaya gempa. Ada juga beberapa daerah yang mengalami penurunan besarnya gaya gempa. Jadi misal di daerah pesisir utara di sini ya. Jadi kalau di sini kita lihat tahun 2010
ini tinggi, warnanya coklat ya, coklat muda. Kemudian kalau di tahun 2017 kita lihat di sini warnanya udah turun menjadi hijau. Tapi yang perlu kita lihat di sini di tahun 2017 mulai muncul warna ya, warna spesifik di sini ada di daerah Surabaya di sini ya. Ini mulai muncul warna agak apa? Oranye. Kalau kita bandingkan di awal ini nggak ada warna oranye. Jadi warna oranye ini membentang dari sini sampai ke sana ya, yang sudah saya gariskan itu dari Surabaya kemudian nanti merembet ke saya ngerti itu Lasem ya, Lasem atau apa itu, kemudian masuk ke Semarang, kemudian ke Tegal, kemudian masuk ke Jawa Barat, turun ke Bandung, bahkan ada beberapa yang sebenarnya nanti yang melewati daerah Jakarta. Itu adalah sesar, sesar yang terbentang dari ujung barat atau ujung timur Pulau apa ini? Pulau Jawa sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Ini adalah rentetan sesar aktif. Jadi kalau kita lihat sesarnya ada di sini ya. Ini ada sesar di Pulau Jawa. Saya hilangkan. Jadi seperti ini. Jadi walaupun di peta gempa yang terbaru ada yang meningkat, ada yang menurun, tapi yang jelas di tahun 2017 ada detailing untuk sesar yang aktif. Jadi kalau kita cek nanti akan semakin lebih kita harapkan semakin lebih akurat. Jadi kalau kita lihat di sini PGN ini adalah background acceleration atau percepatan di daerah tanah permukaan tanah. Jadi ada yang naik ya, tadi yang saya sebutkan di daerah Surabaya, Lasem, Pati, Semarang, dan Cirebon. Ada beberapa yang tetap seperti Jakarta dan lain-lainnya itu, dan ada juga yang turun. Ada yang naik, ada yang tetap, ada yang turun. Kemudian ini juga sebenarnya ada ini ya, judulnya ancaman serius gempa darat sesar di Jakarta. Ini walaupun masih dalam kajian ini penting juga karena kalau kita lihat di sini ya, di peta gempa yang tahun 2017, sesar itu hanya mulai dari sini, dari ujung timur, kemudian dia turun ya, turun menuju ke barat, ke Bandung dan ke daerah mana itu? Barat laut ya, barat laut. Dia nggak ada sesar, nggak dijelaskan adanya sesar di Jakarta, tapi tetap ini harus diwaspadai karena memang sebenarnya kalau kita lihat urutannya di sini, ini ada yang turun, tapi ada sesar sedikit yang dia mengarah ke apa ya, ke arah Jakarta ya, ke arah Jakarta. Nanti kita tetap harus ada penelitian dan juga sudah ada disebutkan juga. Jadi di sini ada penelitian oleh Koalali di tahun 2016. Sebenarnya ada sesar aktif yang melewati Jakarta dengan kecepatannya sampai 5 mm per tahun. Juga artinya kalau adanya sesar ini artinya potensinya terjadinya gempa itu akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau ini nggak disikapi, jadi kita sama-sama tahu bahwa Jakarta itu adalah salah satu daerah yang sangat padat penduduknya, apalagi di situ ada banyak sekali gedung-gedung yang tinggi. Jadi kalau kita nggak mensikapi dengan memberikan suatu analisis gaya gempa yang lebih tinggi, ditakutkan nantinya akan terjadi kerusakan yang kita nggak harapkan, nggak kita inginkan. Seperti mungkin di video yang pertama, ada kerusakan-kerusakan tertentu, jadi kita harus eh, hati-hati kalau kita nantinya kalau misal kalian punya proyek di daerah Jakarta karena itu artinya sebenarnya sama ya, entah daerahnya manapun, kalian harus hati-hati, tetap hati-hati, ikuti aturan yang sudah ditetapkan di SNI, di gaya gempanya berapa, kemudian aturan apa aja yang harus kalian perketat, itu juga harus diperhatikan. Oke, mungkin di sini ada di Sesar di Semarang, mungkin kalian juga sudah tahu di Segar Penca ya di Semarang ya di sini. Itu ada sesar. Artinya Semarang juga sebenarnya rawan terjadi gempa. Jadi bahkan ada penelitian Semarang bisa ada gempa sampai 4 atau bahkan 5 ya. Atau saya nggak ngerti ini pokoknya yang namanya adanya sesar itu tetap rawan. Jadi artinya memang harus kalau kita membangun suatu bangunan baik itu dalam perencanaan maupun dalam pekerjaan ya, kontrak konsultan maupun kontraktor itu harus di
kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai dengan standar yang ada. Kemudian di sini ini ada yang namanya respons spektra percepatan atau percepatan respons spektrum yang nantinya kita akan bahas lebih detail di mungkin video selanjutnya. Di sini ada pergerakan di bedrock atau pergerakan tanah dasar atau pergerakan tanah dangkal ya. Kemudian di sini dari tanah dasar ini mulainya gempa ya, mulainya gempa, kemudian dia berdasarkan dari keadaan tanah, dia muncul ke gelombang permukaan. Nah, dari gelombang dasar ke gelombang permukaan, ini ada yang namanya apa ya? Pembesaran, faktor pembesaran. Nanti ada dua, lebih detailnya nanti akan di video selanjutnya saja. Kemudian dari mungkin pembesarannya hanya satu ya, hanya satu. Kemudian dari gelombang permukaan, kemudian di sini ada gedung ya, ada gedung, ada karakteristiknya, ada jenis-jenis sistem strukturnya. Maaf. Ada jenis-jenis gedungnya, apakah gedung menggunakan beton atau menggunakan baja, atau adakah peredamnya atau ada tanpa peredam. Dari gelombang permukaan ke gelombang atau ke ke ujung gedung atau struktur ke ujung struktur itu akan muncul pembesaran juga. Jadi pembesarannya ada dua kali. Jadi pembesaran dari situs, ini ada dua benar ya. Nanti ada S1 dan SS, kemudian nanti ada pembesaran akibat dari sistem struktur bangunan, itu ada pembesaran dan nanti akan muncul kayak gempa H sama dengan M kali A, atau mungkin kalau di SMA kalian akan lebih familiar dengan F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ya, jadi tinggal nanti dari gedung ini kita hitung frekuensinya berapa, bisa menggunakan analisis program atau kita hitung manual dengan nanti ada kodenya sendiri. Kita cari frekuensinya, kemudian kita akan dapatkan nilai A, kemudian A kita masukkan ke sini, nanti akan muncul gaya gempa. Nah, ini adalah kurva respons spektrum, ini perlu kita buat karena itu yang akan kita gunakan sebagai dasar perencanaan untuk gaya gempa. Nanti lebih detailnya di video selanjutnya. Kemudian ini kode untuk kode gaya gempa atau kode strukturan gempa di Indonesia. Jadi dari mulai tahun 81, 83, 89, tahun 2002, tahun 2002 itu berdasarkan dari UPC tahun 97, kemudian SNI gempa 2012 berdasarkan dari SDE 710, SDE nomor 7 tahun 2010, kemudian yang terbaru SNI tahun 2019 berdasarkan salah satunya, jadi sebagian diambil dari ASCE 716. Jadi kalau SNI gempa itu nomornya adalah jadi SNI 1726 tahun 2019. Ini untuk gempa. Kalau kemarin saya ngerti mungkin ada beberapa yang ngambil kuliah baja. Kalau baja itu SNI-nya 1729 tahun 2015. Nomornya untuk ini baja ya. Kalau baja itu 1729, kalau gempa itu 1726. Dan ini peta gempa tahun 2017 benar nggak ya? Ada tahunnya ini ada tahunnya 2017. Ini berdasarkan batuan dasar berdasarkan kelas situs SB. Nanti SB itu apa? Nanti ada penjelasannya. Mungkin di video ini nanti akan saya jelaskan sedikit. Ini mungkin sedikit nanti ada perbandingan. Kalau kita lihat tahun 2020, tahun 2010 tetap ada sesar, tapi tahun 2017 mulai diperdetail daerah sesarnya yang awalnya hanya kecil begitu ya. Kemudian tahun 2017 mulai lebih jelas. Ini juga sudah tadi saya jelaskan di daerah ini Sulawesi, mulai jelas daerah sesarnya itu daerah mana saja. Jadi mungkin di tahun-tahun selanjutnya mungkin petanya akan lebih, kalau ini kan masih bersifat global ya, jadi bersifat satu pulau begitu. Jadi mungkin siapa tahu nanti ada di tahun selanjutnya kita nggak ngerti, mungkin petanya akan lebih detail per kawasan. Jadi mungkin entah per provinsi, entah per kota ya, sampai per kota begitu. Saya nggak ngerti sampai detail seperti itu. Siapa tahu ya.
Kemudian di Pulau Papua, di Pulau Irian, ada mulai jelas untuk sesarnya bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ini adalah untuk perhitungan kala ulang gempa yang digunakan. Jadi untuk gedung itu kala ulang gempanya menggunakan kala ulang 2500, artinya eh, artinya gini. Jadi kala ulang 2500 itu adalah selama 2500 tahun itu ada satu gempa terbesar selama 2500 tahun ya, dan itu ya gempa yang terbesar itu yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan gedung. Itu yang namanya kala ulang 2500. Kalau bridge atau jembatan kala ulangnya 1000 tahun, artinya dalam 1000 tahun ada gempa yang paling besar secara statistik ya. Nah, gempa terbesar selama 1000 tahun ini kita gunakan sebagai untuk desain jembatan, kemudian tunnel 1000 tahun dan seterusnya. Itu bisa dilihat untuk port dan airport itu biasa kita kalau kemarin disebutkan biasa digunakan untuk 2500, atau mungkin bisa juga digunakan tinggal tergantung saja, tinggal tergantung apakah dia lebih condong ke gedung, bentuknya seperti gedung, atau dia bentuknya seperti railway atau mungkin jembatan. Jadi ini masih debatable, bisa bisa didiskusikan. Kalau kita lihat dam, jadi tinggal tergantung atau dam ya, atau apa apa sih, bendungan ya. Bendungan itu antara 2.500 sampai 10.000 tahun. Jadi tinggal tergantung besarnya ya. Bahkan sampai 10.000 tahun gempa yang terbesar berapa itulah yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan. Jadi tinggal kalau kita rencanakan umurnya hanya 100 tahun ya, ya insya Allah masih aman terhadap gempa, atau mungkin sampai 200 tahun saya kira masih aman karena untuk kala ulangnya bisa sampai 10.000. Ini mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya saja karena nanti kita akan bahas detail untuk apa namanya kurva respon spektrum. Ini mungkin sedikit perbedaan antara tahun 2012 ke tahun 2019. Seismic hazard-nya atau analisis gaya gempanya itu dari statistik dan yang aktual terjadi di lapangan. Ini probabilistik dan deterministik. Probabilistik itu adalah dari analisa statistik, kemudian deterministik dia memang terjadi di lapangan, memang sudah terjadi ya gempanya ya. Jadi dia tinggal dimasukkan ke peta. Tapi kalau di tahun 2002 dia masih berdasarkan statistik. Jadi di tahun 2012 sudah mulai bagus, jadi udah mulai gempa aktualnya dia dimasukkan, di tahun 2019 sama, tinggal frekuensi gempanya dia udah mulai ditambahkan. Karena memang selama selama tadi ya yang saya sebutkan tahun 2013 dia meningkat sampai di antara tahun 2012 ke tahun 2019 itu kayak gempanya atau gempanya itu frekuensinya meningkat. Kemudian ini untuk perbedaan respon spektrumnya mungkin mungkin saya akan bahas lebih sedikit di tahun 2012 ke tahun 2019. Yang 2002 mungkin akan saya skip. Perbedaannya di tahun 2019 ada tambahan TL atau periode panjang, long period. Kalau tahun 2012 masih belum ada. Jadi kalau tahun 2012 itu frekuensi itu maksimal itu hanya sampai 4 detik. Tapi kalau di tahun 2019 setelah 4 detik kita sudah bisa menghitung nilai kurva respon spektrumnya. Jadi udah ada tambahan long period bisa sampai 20 detik. Tapi kalau tahun 2012 belum ada, untuk kalau setelah 4 detik itu bentuk kurvanya seperti apa kita belum tahu. Kita baru tahu setelah adanya di penelitian di tahun 2019. Kemudian ini ada klasifikasi situs atau jenis tanah yang saya sebutkan tadi ya. Sama antara di tahun 2002, tahun 2012, dan tahun 2019 masih sama, ada SA, ada SB, SC. Jadi ada SA, SA itu untuk tanah yang berupa batuan keras. Kemudian ada SB, SC, SD, SE, dan SF. Akan bisa dilihat. Jadi klasifikasi tanah ini berdasarkan ada 3 standar untuk untuk membedakannya ya. Menggunakan VS, kecepatan rambat gelombang, kemudian ada NSPT, ada SU. SU ini
niralir ya. Mungkin kalau kalian belajar di mekanika tanah akan lebih apa namanya lebih detail, lebih tahu untuk lebih SU kalau saya sih agak lupa. Yang saya lebih familiar sama gelombang ini ya, percepatan gelombang sama NSPT atau SU itu apa ya? Ya mungkin coba kalian tanya ke dosen di Mektan ya. Ini sebenarnya juga harusnya sih di Mektan udah diajari juga cara untuk klasifikasi, untuk membedakan klasifikasi situs tanah. Saya kira ada. Yaitu kemudian ada FA, kemudian FV. FA dan FV ini adalah tadi yang saya sebut untuk pembesaran dari tanah dasar ke permukaan tanah, gelombang permukaan. Itu menggunakan FA dan FV. Nanti lebih detailnya nanti akan lebih kita bahas mungkin sedikit kita bahas di sini ya. Jadi tadi saya sebutkan untuk SNI tahun 2019 itu sebagian mengambil dari ASCE 716. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin di sini kita bisa lihat untuk ini ya, untuk SE, kelas situs SE, di sini ada SS. SS itu adalah Site Specific Response Analysis atau gampangnya kita harus meneliti langsung di lapangan. Jadi angka pembesarannya kita nggak bisa langsung pakai yang ada di tabel, tapi kita harus membuat angka pembesarannya sendiri berdasarkan penelitian di lapangan. Itu berdasarkan dari ASCE 716. Jadi mau nggak mau untuk kalau kita ASN itu kan standar Amerika ya. Kalau di Amerika mungkin saya nggak ngerti mungkin apakah ada panduannya atau enggak untuk apa penyederhanaannya atau enggak. Jadi yang jelas kalau berdasarkan ASI 716 kalau kita eh, tanah situs tanahnya kelas SE kemudian pas kita lihat di sini tabelnya kita menggunakan harus SS ya, Site Specific Analysis, maka kita harus melakukan kajian langsung di lapangan di mana alatnya itu ya sebenarnya kalau pinjam alat sewa alat itu nggak terlalu mahal ya, tapi yang mahal itu adalah caranya menghitung. Orang yang bisa menghitung itu sedikit atau terbatas atau ya hanya orang khusus yang bisa menghitung mengkonversi dari percepatan gelombang ke pembesaran, angka pembesaran itu susah. Makanya di SNI kita, SNI yang terbaru, kita tetap pakai langsung kita kasih tabel, kita langsung kasih tabel dan langsung muncul angkanya. Jadi kita nggak perlu lagi ada penyelidikan langsung di lapangan. Jadi itu bedanya yang ASCE 716 dengan SNI kita yang tahun 2019. Kalau di ASCE kita tetap harus ngecek di lapangan, tapi kalau di SNI kita sudah ada tabel bantunya, jadi kita langsung bisa pakai faktor pembesarannya atau faktor pelemahan. Jadi kalau di atas satu ya pembesaran, kalau di bawah satu kalau seperti ini ya 0,9, 0,8 dia sedikit menurun. Itu sedikit bedanya. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Nanti lebih detailnya di video selanjutnya saja. Kemudian ini ada sedikit, ini sebentar lagi selesai. Yang mekanisme yang kita inginkan ini adalah adanya strong column weak beam, artinya kolom itu harus lebih kuat daripada balok. Balok itu harus hancur lebih dahulu. Artinya yang namanya struktur tahan gempa itu bukan ketika ada gempa gedung itu nggak ada kerusakan sama sekali ya. Jadi bukan seperti itu yang dimaksudkan. Jadi boleh jika jadi gempa, boleh gedung kita itu terjadi kerusakan. Tapi kerusakan ini harus kita rekayasa. Entah itu rekayasa waktunya terjadi kerusakannya kapan dan lokasi terjadinya kerusakannya itu di mana. Jadi kapan dan di mana itu harus kita rekayasa. Jadi kapannya ya tinggal kita mau berapa skala Richter dia baru hancur itu bisa kita apa namanya modelkan atau kita bisa hitung, dan kemudian lokasi terjadinya kerusakan itu harus diarahkan ke balok, nggak boleh terjadi kerusakan di daerah kolom, dan di daerah balok pun nggak boleh asal, nggak boleh, artinya kerusakan di daerah balok itu harus di daerah dekat ujung atau dekat tumpuan. Kita lihat di sini ada yang namanya nih ya, apa namanya, yang di bulat-bulat hitam itu yang namanya sendi plastis. Harus muncul sendi plastis di daerah balok, baik itu untuk struktur beton atau struktur beton ya, maupun struktur baja. Nah, caranya seperti apa? Silakan merujuk ke standarnya masing-masing. Kalau SNI beton ya tahun 2013 atau yang terbaru sepertinya ada tahun 2019. Atau kalau SNI baja silakan coba cek di SNI yang tahun 2015. Oke itu.
Kemudian harus kita cek untuk detail penulangan, karena detail penulangan penting. Kalau kemarin kita tampilkan gambar-gambar, ada banyak sekali kerusakan akibat cengkang yang entah itu kurang besar atau kurang jumlahnya atau cara mengikatnya salah. Yang cara mengikat yang benar adalah seperti ini, yang salah adalah seperti ini. Dia kalau hanya dililit di sekelilingnya itu pasti salah. Yang benar dia harus eh, kira-kira dililit ya seperti itulah. Jadi kalau kalian cek di standar beton nanti akan kalian ketemukan sendiri. Kemudian panduan penting untuk desain bangunan tahan gempa, konfigurasinya harus bagus, bentuknya itu harus ideal. Kemudian good detailing, detailingnya harus bagus. Kemudian ada kekakuan, ada daktilnya, kaku dan fleksibelnya juga bagus. Kemudian ini ya yang paling penting juga proper detail to non-structural components. Artinya struktur komponen-komponen yang non-struktural seperti dinding itu harus diperhatikan, atau mungkin seperti apa namanya dekorasi ya, dekorasi yang memiliki massa, misal seperti apa ya, mungkin ada semacam patung yang ditaruh di atas, di atap begitu ya. Kalau itu nggak dicek, karena ya namanya patung atau apa ya, mungkin semacam, mungkin kalau di Semarang ya, mungkin saya contohkan ada di, ya mungkin saya yang saya tahu ya, yang di apa namanya di Lawang Sewu. Di Lawang Sewu itu kan di daerah di apa namanya ini, di pintunya itu kan di atasnya itu kan ada semacam apa ya, stupa atau batuannya ya, yang apa namanya bentuknya mungkin seperti wayang atau gimana ya, seperti ini. Itu kalau nggak di ini, ya walaupun ini masih di apa namanya pintu ya, kalau terjadi ya terjadi gempa, kalau ini misalnya nggak diangkur atau nggak diberikan perkuatan apapun itu ya, ada gempa kemudian ini roboh, di bawah ternyata ada orang begitu, ketimpa orang, ya orangnya yang meninggal. Ya kembali lagi ke konsep dulu ya, nggak ada manusia yang meninggal akibat gempa, yang ada ya manusia yang meninggal akibat ketimpa bangunan. Nah, ini salah satu dari non struktural komponen. Ini patung ya, patung yang ditaruh, entah itu lukisan, entah itu apa namanya pahatan yang ditaruh di dinding gitu, itu kan juga sebenarnya non structural komponen. Atau bahkan yang paling sering mungkin AC exhaustnya AC itu, yang mesinnya AC yang ditaruh di luar, kalau itu nggak dipasang dengan benar, artinya nggak diperkuat dengan perkuatan yang bagus, itu ya akan jadi problem kalau terjadinya gempa, karena itu tetap memiliki massa. Itu yang namanya proper detail to non structural component. Kemudian ini sebenarnya contoh untuk good seismic configuration, yang poin yang pertama ini ya. Artinya usahakan idealnya sih kita bangun bangunan yang bentuknya simetris ya, entah itu kotak, kalau kotak ya kotak simetris, nggak terlalu memanjang begitu, atau nggak yang bentuknya aneh, entah bentuk U, entah bentuk C, entah bentuk T, itu yang nggak good ya, nggak good atau not good. Kalau kita lihat di sini contoh yang paling nyata di sini ada Seven Wonders atau tujuh keajaiban dunia, ada piramida, ada taman bergantung ya, kemudian ada temple, ada banyak itu. Tapi dari sekian banyak ini tujuh keajaiban dunia, yang paling bertahan itu hanya piramida Giza. Artinya dari tujuh apa keajaiban dunia yang utuh itu ternyata yang memiliki bentuk yang ideal. Yang kita bentuk apa piramid ini kan dia lebih kokoh begitu kan. Ya, mungkin ini salah satu contoh yang kalau kita bangun harusnya kan yang ideal, tapi kalau misalnya nggak ideal ya mau nggak mau ya kita harus cek, nanti ada eh, apa namanya bahasanya untuk geometris ya, nggak simetris ya, yang non simetris komponen, atau yang non simetris geometrik itu ada. Nanti kita coba cek di SNI kita masing-masing, di SNI tahun 2019. Oke, baik, untuk video kali ini saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.